kita mulai untuk belajar tentang PLC. Di sini akan kita bahas mengenai dasar pemrograman PLC, apa yang berhubungan dengan PLC. Terus nanti kita latihan sederhana tentang normally open dan normally close. Sebelum kita belajar tentang pemrograman PLC, yang nanti kita akan belajar menggunakan software Mitsubishi JX-Works. Nah, kita tentunya harus tahu mengenai apa itu PLC dan kegunaannya. PLC itu adalah singkatan dari Programmable Logic Control atau PLC. Nah, ini merupakan suatu peralatan device yang digunakan untuk menggantikan fungsi suatu rangkaian relay sequence untuk mengontrol proses atau mesin. PLC bekerja berdasarkan input yang diterima dan bergantung pada fungsinya menghasilkan output yang berbentuk on-off binary output. Memakai PLC harus memberikan program PLC untuk menghasilkan output tertentu. Nah, di sini dapat kita lihat gambaran tentang PLC. Jadi banyak digunakan di industri manufaktur. Penggunaannya ada industri makanan. Nah, di sini ada juga di industri elektronik, mekanik, di ATM, minum, industri pertanian, eskalator. Nah, ini adalah penggunaan PLC di antara dan masih banyak lagi penggunaannya. Nah, selanjutnya konsep dasarnya sebenarnya itu PLC itu adalah diagram blok yang istilahnya sequence atau urutan. Di sini ada modul inputnya, ada input, ada CPU dan ada output. Nah, sekarang perbedaannya antara sequence dengan PLC apa di sini? Nah, kita jelaskan dulu. Kalau sequence itu pada dasarnya itu kan relay sequence, maksudnya relay itu menggunakan istilahnya manusia. Di sini petugasnya, ada petugas yang mengendalikan, terus menggunakan kontrol sequence, terus mesin. Nah, ini pengendaliannya ini tergantung dari petugasnya di sini. Nah, untuk mendeteksi misalnya di sini inputnya, ini ada prosesnya, mesinnya. Sini. Sedangkan sendiri itu adalah mengambil peran daripada manusia tadi yang berkumpul. Jadi ini digantikan menggunakan software atau komputerisasi. Sini. Nah, ini diwakili oleh PLC. Nah, inputnya itu bisa berupa kontak relay, saklar, sensor, dan sebagainya yang nanti akan membaca daripada perintahnya itu yang telah diprogram. Terus luarannya ya ada lampu, solenoid, motor, dan sebagainya. Itu adalah sama. Sebenarnya konsepnya sama dengan relay. Cuman di sini untuk proses programnya menggunakan software atau komputer. Nah, bisa menggunakan PC atau bisa menggunakan panel atau remote. Nah, ini adalah sebelum kita belajar tentang PLC, kita tentunya tahu gambaran apa itu relay di sini. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah satu daya relay yang menggerakkan daripada
sebuah lampu, misalnya dari A ke B, misalnya tombol kita tekan, maka inputnya tombol, berarti relay akan membaca. Selanjutnya satu daya akan menghidupkan lampu. Nah, itu sebenarnya kayak gitu. Ini contoh relay, satu relay. Jadi misalnya kita itu bisa menggunakan dua relay juga. Nah, sekarang kita hubungannya dengan sekuen tadi, PLC. Sekarang nah, PLC di sini perannya adalah menggantikan dari rangkaian relay tadi. Kalau di sini dapat kita lihat, misalnya relay yang menggunakan timer dan sebagainya itu masuk ke dalam program PLC semua. Jadi di sini merangkum daripada proses tersebut. Jadi di sini inputnya ada perangkat, inputnya output. Lah ini digunakan PLC. Jadi luarannya sama lah. Sebagai program untuk mengisi PLC tersebut, kita install atau kita transfer data menggunakan PC yang nanti sesuai dengan perintahnya, input dan outputnya. Nah, di sini pada dasarnya perintah-perintah PLC itu berupa sebuah rangkaian. Nah, rangkaian di sini itu berupa ada masukan, ada input, ada luarannya. Kalau kita lihat di sini, inputnya itu masuk ke dalam program ini, masuk ke dalam PLC, itu berupa X. Ada COM itu dari listriknya, terus di sini memproses berupa relay, kontak, dan outputnya itu adalah luarannya. Rangkaian output berupa Y. Jadi masukannya itu adalah X. X-nya itu bisa X1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau Y itu berupa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, contoh alamat PLC di sini untuk misalnya untuk seri F ya, untuk menggunakan kita di sini contohnya menggunakan Mitsubishi. Nah, misalnya relay input itu menggunakan X itu ada X0 sampai X177. Ini banyak. Terus relaynya adalah Y, itu adalah Y0 sampai Y177, 108 poin di sini. Nah, ada auxiliary relaynya sebagai penghubungnya itu M0. Itu M0 sampai M7698 itu spotnya banyak. Terus timer itu adalah untuk mengatur waktunya. Terus counter itu untuk hitungan mundur. Nah, nanti di latihan akan kita bahas. Jadi pada prinsipnya itu perbedaan antara diagram sekuen dan diagram ladder. Sekuen itu untuk relay, kalau ladder itu untuk PLC di sini. Nah, di sini kita bisa lihat rangkaiannya. Rangkaiannya kalau untuk saklarnya itu berbeda. Di sini menggunakan ladder di sini lah itu berdasarkan X dan Y. Kalau di sekuen tidak menggunakan kode X dan Y. Nah, sekarang kita bahas mengenai instruksi dan programnya. Di sini nanti kita akan latihan menggunakan program JXWorks 2. Nah, di sini ada istilah normally open kontak dan normally close kontak. Instruksi outputnya dan nilai akhirnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah namanya diagram ladder. Ini ada berupa input X0 dan Y0. X0 dan Y0. Di sini X0 dan Y03.
Maksudnya di sini kalau ini adalah simbol daripada normally open dan ini adalah normally close. Nah, kalau ini kita tekan berarti Y0, misalnya motor, maka motornya akan hidup. Kalau di sini kita tekan, ini posisi di sini masih hidup. Kalau kita tekan berarti di sini posisi mati. Nah, ini adalah prosesnya, adalah 0, 2 sampai 4. 0 itu adalah laddernya, X0. Terus 1 adalah outputnya, 2 adalah LDI-nya, 3 adalah outputnya, dan 4 selesai. Nah, di sini juga ada rangkaian seri, kita variasikan rangkaian seri yang nanti kita buat latihan. Nah, seri dan paralel juga bisa. Nah, sekarang kita mulai untuk programnya. Untuk memulai pemrograman menggunakan software, di sini kita menggunakan software JXWorks yang support dengan Mitsubishi. JXWorks di sini kita install dulu ke dalam PC atau laptop. Nah, di sini kita anggap sudah kita install. Lalu tekan ikonnya, shortcutnya ini, nanti akan muncul programnya. Nah, programnya di sini adalah bentuknya kayak gini. Ini adalah JXWorks 2, bisa menggunakan JXWorks 3. Nah, pertama kita tekan new-nya. Nah, di sini kita tentukan, sesuaikan dengan PLC yang kita gunakan. Karena ini serinya F ya. F. Ini serinya juga tipenya F3, FX3S. Mungkin bisa ada yang seri Q. Nah, habis itu kita oke. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat tampilannya di sini. Ini adalah tampilan layar dari pemrograman untuk PLC menggunakan JXWorks 2. Nah, di sini dapat kita lihat menu-menunya, mulai dari menu inputnya, menu prosesnya, menu outputnya, terus untuk transfer datanya, terus untuk simulasinya sederhana, nanti bisa dilihat di sini. Nah, caranya pertama kita harus menggunakan tombol-tombol ini untuk mengisi diagram yang ada di sini, namanya diagram ladder. Nah, tombol-tombol ini ada fungsinya. Ini ada F5 untuk normally open, terus SF5 untuk rangkaian ke atas, F6 untuk close, SF6 untuk ke atas, vertikal, F7 untuk outputnya, F8 juga output, F9 garis lurus, F9 untuk garis vertikal, dan ini untuk menghapus garis horizontal, di sini untuk menghapus garis vertikal. Nah, kita lihat di contoh tadi. Jadi kalau kita mau membuat normally open di sini, pertama kita buat dulu, misalnya menggunakan F5 ini, atau kita tekan ini, ya, X all, outputnya, terus keluarannya adalah si N F7, tekan F7, ini adalah keluarannya Y0. Nah, ini namanya normally open. Terus kalau di sini normally close, ini juga bisa tekan ini langsung atau F6, misalnya X1, keluarannya adalah Y1. Nah, di sini, maka dapat
kita lihat sebuah rangkaian dan perbedaannya antara normally open dan normally close. Nah, ini juga bisa kita kasih komen caranya. Kita tekan device comment dua kali. Nah, akan muncul di sini. Misalnya kita tekan ini, misalnya di sini bisa jadi kalau X1 kita tulis saklar normally open. Kalau X2 kita tulis normally close. Terus tadi Y1 kita tulis lampu 1, Y2 kita tulis Y2-nya di sini, kita tulis lampu 2. Nah, kalau sudah kita kembali ke programnya di sini, dari device di sini, terus kembali ke mainnya. Nah, ini bisa, ini belum tampil, ini bisa menggunakan kontrol F5. Kontrol F5 di sini akan muncul lampu 1 dan lampu 2. Adalah saklar normally open dan saklar normally close. Ini sambung ya. Nah, caranya untuk mengecek ini, sebelum kita gunakan untuk transfer ke PLC, caranya kita simulasikan dulu di sini. Kita compile dulu, compile, build, atau langsung tekan F4 juga bisa. Nah, ya, berarti karena ini programnya sederhana, jadi cepat. Terus, kalau sudah, kita tekan start stopnya ini, atau online book ini ya, start stop simulation. Dari sini bisa, dari sini juga bisa. Nah, kita tunggu dulu. Kalau selesai kita close. Nah, maka akan warna biru ini. Berarti nanti kita bisa baca. Nah, dari sini biru ini berarti tersambung. Berarti ini kalau normally close, ini kan otomatis dia nyambung, maka secara tidak langsung lampu akan hidup. Nah, kalau ini open, berarti ini membuka. Berarti kalau kita tekan, caranya mengecek itu menggunakan shift enter, shift plus enter. Jadi shift dengan enter, shift dengan enter. Nah, berarti kan hidup kalau kita tekan. Kalau kita lepas, dia akan mati. Nah, sama di sini, kalau kita tekan dia malah mati, kalau kita lepas dia akan hidup. Itu namanya perbedaan daripada normally open dan normally close. Nah, ini rangkaian sederhana. Sekarang kalau kita mau mengedit di sini, mengedit program ini, kita bisa menggunakan Fn F2. F2 di sini lah, ini akan, kalau kita langsung edit maka tidak bisa, maka kita gunakan Fn F2. Simulasinya kita hentikan dulu baru kita edit lagi. Nah, itu caranya. Nah, itu selanjutnya kita tadi kan udah saklar normally open, normally close. Sekarang kita variasi menggunakan seri paralel. Berarti kita tambah di sini. Nah, kita tambah lagi. Ini kita tambah lagi. Kita hidden dulu untuk keterangannya. Berarti kalau kita tambah, misalnya kita menggunakan ini, berarti ada rangkaian seri di sini, ada normally open, normally close, normally close. Di sini ada normally open, ada 2 buah lampu. Nah, ini kita tambah aja, berarti kita menggunakan F5. Misalnya X1.
terus di OK, kita tambah. Ini juga bisa kita langsung hapus. Caranya adalah Shift Delete. Jadi kalau menghapus satu baris Shift Delete, kalau menambah ya Shift Enter. Shift Insert. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada dua luaran. Nah, ini tinggal kita menambah di sini. Nanti kalau kita menambah sini tinggal ketik Shift F9, Shift F atau langsung di sini. Oke. Terus baru di sini kita tambah rangkaian serinya X3, 3, oke. Terus F7, Y2 atau Y1 dan Y0, Y1 bebas untuk pengkodannya. Nah, ini namanya rangkaian seri. Ini kita coba dulu, kita compile, kita simulasikan. Oke. Nah, ini kan nyambung ini karena ini close tadi. Kalau ini kita tekan ya berarti ini belum hidup. Kalau ini kita tekan lagi, ini akan hidup. Tapi yang lampu keduanya belum hidup karena di sini ada saklar lagi. Kita tekan, baru ini akan hidup. Itu adalah rangkaian seri. Nah, kita bisa juga variasikan menggunakan rangkaian paralelnya. Kalau ada X0, X1, X2 misalnya, kita tambahkan saja di sini. Caranya ini kita hapus dulu Fn, F2, terus stop. Terus di sini kita tambahkan X0, X1, X2. Ini kita hapus dulu. Caranya kalau yang horizontal adalah Ctrl F10, yang vertikal. Nah, kalau di sini langsung kita hapus Shift Delete. Kalau nambah Shift Insert. Terus kita samakan di sini misalnya X1, X2, X3. Nah, ini kita hapus juga. Ini kita ganti bung. Nah, terus kita tambah Shift Insert. Dan tambah X1, X2 dengan anomali. Nah, di sini dulu X2, X1, terus di sini baru kita kasih F9. Gak bisa. Tapi ada yang langsung cepat di sini, tinggal kita tekan Shift F5. Nah, ini X0, X1 berarti. Oke, nah ini langsung. Nah, kalau di sini juga kalau menambah nggak usah kita insert, langsung Shift F5, X2. Oke, nah langsung. Nah, oh ini normal close. Kalau kita mau ngedit, klik 2 kali. Nah. Oke, X0, X1, X2 dengan luaran satu lampu atau satu output. Nah, sini kalau kita simulasikan, terus kita scan, close.
Ini akan, kenapa lampu ini tetap hidup? Karena di sini saklar ini ada normally close di sini. Jadi kalau ini kita putus ya baru ya mati. Walaupun kalau kita di sini kita jadi istilah salah satu. Mati. Nah, kalau sudah kita stop. F2 kalau untuk kembali ke awal. Ini untuk rangkaian paralel. Nah, ini bisa dibaca di sini sebenarnya. Untuk pemrogramannya, misalnya diagram ladder di sini untuk seri. Seri itu artinya itu bisa menggunakan N untuk X1 ini. Ya kalau enggak X ini dan ini itu harus hidup N. Nah, nanti lebih dalam untuk fungsi logikanya. Untuk dasar teori logika ini dan NF jika ini dihidupkan maka X2 ditekan maka otomatis Y0 akan mati dan Y3 akan mati. Dan outputnya adalah Y0 N itu N antara X3 ditambah, jadi kalau antara X3 dan rangkaian yang ini hidup ya berarti akan hidup. Nah, kalau output ya output keluarannya saja. Nah kalau yang ini adalah fungsi OR ya, kalau enggak misalnya X1 ya salah satu aja yang penting nyambung berarti ini hidup. Kalau bisa X0 atau X1 atau X2 atau Y0 berarti nanti akan hidup. Oke, itu terus sekarang bisa digabung juga antara seri dan paralel. Seri dan paralel di sini juga bisa kita kerjakan. Misalnya di sini rangkaian ini kita buat, kita hapus saja. Nah, di sini tinggal kita tambah di sini shift F5. F5. Nah, ini X0213 X3. Oke. Ini X1. Nah, di sini bisa kita baca di sini X023. Nah, di sini kita cek kalau menggunakan campuran antara seri dan paralel. Kita compile. Kita simulasikan. Oke. Nah, ini ya ini berarti kalau kita tekan dia akan, berarti di sini belum hidup. Kalau di sini kita tekan di sini akan hidup. Jadi kalau ini salah satu, kalau ini bisa paralel, kalau yang ini dengan ini adalah seri. Ini dengan ini adalah seri, ini dengan X0 dengan X1 adalah seri, X0 dengan X3 adalah seri. Kalau X0 dengan X1 adalah paralel, X1 dengan X3 adalah paralel, X1 dengan X1 yang sini kita buat X2. Nah, kalau di sini kalau langsung ini karena harus kita off kan, ini karena posisi dalam simulasi, maka kita Fn, F2, kita stop dulu, baru kita edit. X2. Oke, nah, kita tekan, kita tekan. Nah, ini misalnya kita simulasikan dulu, compile, kita terus
kita tekan akan hidup. Kalau kita bikin mati, kalau sama ini juga bisa hidup. Kalau sebaliknya ini kita tekan mati, kalau ini kita tekan. Jadi ini kan ada kabel yang masuk sini kan. Ini adalah luarannya. Oke, mungkin ini saja ya, sederhana saja. Mungkin selanjutnya bisa kita tambah lagi, kita variasikan untuk program selanjutnya. Mungkin bisa kita gabung dengan menggunakan HMI. Nah, saya kira cukup. Sampai jumpa selanjutnya.